Selamat datang di Mata Ojan Channel. Jangan lupa like dan subscribe karena subscribe itu gratis. Terima kasih. Kita masuk ke ceritanya. Jam 5 pagi. Langit masih kelabu. Udara di dalam rumah terasa lebih dingin dari biasanya. Tapi Dina sudah bangun. Dengan mata sembab karena tidur hanya 3 jam, ia berdiri di depan wastafel dapur. Tangannya sibuk mencuci piring-piring kotor semalam yang tak sempat ia bersihkan karena terlalu lelah. Bukan karena lupa, tapi karena dimarahi saat minta istirahat sebentar. Setelah itu, ia mengambil ember dan sapu. Menyapu seluruh lantai rumah yang lembab, mengepel, lalu mengganti air galon yang tinggal sedikit. Belum ada satu pun yang bangun, dan Dina sudah menyiapkan 2 termos air panas. Ia sholat subuh sendirian di ruang tengah. Sajadahnya masih basah karena lantai baru saja ia pel. Tak lama kemudian, suara pintu kamar ibunya terdengar. Diikuti suara langkah terburu-buru. Dina, air belum diisi. Kamu ini harusnya tahu. Jangan nunggu disuruh. Dina menunduk. Padahal baru saja ia mengganti galon itu beberapa menit lalu. Tangannya masih basah. Ember pun belum sempat ia letakkan kembali ke dapur. Udah, Bu. Baru aja Dina isi. Tuh, lihat, termos ini belum penuh. Masa nunggu ibu ngomel dulu? Suara ibunya makin tinggi. Dina diam. Kalau membalas, akan tambah panjang. Dari kamar sebelah, terdengar dering ponsel. Lalu suara berat khas pria dewasa menjawab cepat. Ya, Pak, siap. Nanti saya kirim revisinya, saya udah buka laptop juga. Itu suara Reza, kakaknya. Anak lelaki kebanggaan keluarga. Usianya 28, lulusan universitas ternama, bekerja di perusahaan asing. Setiap hari sibuk dengan laptop, telepon, dan meeting. Tapi, belum pernah sekalipun Dina melihat Reza mencuci piring sendiri, apalagi menyapu kamar. Bahkan sprei tempat tidurnya pun masih Dina yang ganti. Kadang ibunya sendiri yang lipatkan bajunya. Hari itu, saat sarapan, ibunya kembali bicara dengan nada tinggi. Perempuan tuh jangan malas. Lihat tuh Reza, baru bangun langsung kerja. Kamu cuma ngurus rumah aja bisa telat segini. Dina menahan napas. Reza baru bangun 30 menit lalu. Masih pakai sarung dan kaos kusut, belum mandi. Dina sudah mandi jam 5. Sudah sholat, sudah bersih-bersih. Tapi tetap saja, di rumah ini, yang rajin, yang paling sering dimarahi. Ia menatap nasi di piring. Tiba-tiba rasanya hambar. Matanya mulai panas. Tapi dia tahu harus kuat. Karena kalau menangis, ia akan dibilang lebay. Gak usah drama ya, Din. Semua orang juga capek, jangan manja. Itu yang selalu ia dengar. Dina tersenyum kecil. Senyum pahit yang sudah terlalu sering ia latih. Tapi di dalam dirinya, ada sesuatu yang perlahan tumbuh. Bukan dendam, bukan kebencian, tapi rasa putus asa, yang kelak akan membunuh. Hari Minggu, hari libur. Bagi banyak orang, ini hari untuk tidur lebih lama, bersantai, atau sekadar menikmati sarapan tanpa terburu-buru. Tapi tidak bagi Dina. Pukul 6 pagi, ia sudah mengepel lantai. Sapu lidi masih ia genggam saat ibunya keluar dari kamar, menguap sambil menatap sekeliling. Nanti sekalian beresin kamar Reza, ya. Kayaknya semalam dia nulis sampai ketiduran. Dina mengangguk pelan. Tidak ada pilihan lain. Padahal dia tahu betul, kamar Reza bukan cuma berantakan. Tapi benar-benar berantakan. Piring kotor dari makan malam kemarin masih ada di meja belajar. Kertas, kabel, baju dalam, semuanya berserakan. Reza sendiri belum bangun. Suara dengkurnya terdengar samar dari balik pintu. Dina masuk perlahan dan mulai bekerja. Membuka jendela, melipat selimut, mengambil baju kotor. Di atas meja, laptop Reza masih menyala. Sebuah file kerja terbuka. Ia sempat meliriknya, hanya sekilas, dan melihat angka-angka, grafik, dan istilah asing yang tak ia mengerti. Kerja keras banget ya dia, gumam Dina, lirih.
Tapi saat melihat lantai yang lengket karena tumpahan kopi, ia hanya bisa menghela napas. 1 jam kemudian, Reza bangun. Sambil menguap, ia duduk di meja makan. Ibunya sudah menyiapkan teh manis dan roti bakar. Dina masih mengepel lantai dapur. "Bangun pagi amat, Kak," ucap Reza sambil menyender. Rambutnya acak-acakan, matanya masih setengah terpejam. "Iya dong. Dina juga dari subuh udah nyapu nyuci tuh," kata ibunya sambil tersenyum kecil, tapi tak ada rasa bangga di sana. Hanya menyebutkan fakta. Reza mengangguk malas. Hebat banget tuh dia. Bukan pujian. Lebih seperti basa-basi. Tapi yang membuat Dina terdiam bukan itu. Melainkan kalimat ibunya yang keluar kemudian. "Yah, perempuan emang harus bisa kerja rumah. Reza kan sibuk kerja, ngapain disuruh beresin kamar juga?" Hening sejenak. Kepala Dina menunduk. Tangannya mencengkeram gagang pel. Air mulai mengalir dari matanya, tanpa suara. Kalimat itu menusuk dalam. Jadi, jika seseorang sukses, punya gaji besar, dia tak perlu mencuci piring sendiri. Tak perlu membereskan kamarnya. Tak perlu tahu rasanya mengangkat ember penuh air. Apa artinya jadi perempuan itu harus tunduk? Harus tahan? Sore harinya, Dina kembali ke kamarnya. Tubuhnya letih, matanya perih. Ia merebahkan diri di kasur, menghadap dinding. Dinding itu masih sama, berwarna putih kusam, polos. Tapi hari itu, ia merasa ada yang aneh. Ada bayangan gelap, tipis, menempel di sudut dinding. Diam, tidak bergerak. Dina berkedip, bayangan itu masih ada. Saat ia mencoba menyalakan lampu, bayangan itu menghilang begitu saja. Dia tak tahu, itu bukan halusinasi. Itu adalah permulaan. Malam turun cepat. Dina masih di dapur, membersihkan wajan berminyak. Suara tawa dari ruang tengah terdengar jelas, ibunya dan Reza menonton acara komedi di TV. Sesekali tawa itu diselingi suara panggilan video dari laptop Reza. Entah dengan rekan kerja atau atasan. Entah siapa, tapi selalu terdengar kagum dan ramah saat menyebut nama Reza. Dina mencuci dengan gerakan lambat. Bukan karena lelah, tapi pikirannya melayang jauh. Kenapa semua ini terasa tidak adil? Sejak kecil, ia selalu dituntut untuk menjadi anak perempuan yang baik. Disuruh membantu ini itu, disalahkan kalau ada kekurangan di rumah, bahkan saat dirinya sedang sakit pun tetap harus memaksakan diri. Sementara Reza bisa pulang larut malam, bisa tidur seharian saat libur, bisa berkata, nanti aja, saat disuruh sholat, dan semuanya dianggap wajar. Yang penting kerja, yang penting gaji besar, sikap, sopan santun, empati. Semua tak penting selama dia punya pekerjaan bergengsi. Dina akhirnya duduk di kursi dapur, memegangi pelipisnya. Seharian ini kepalanya terasa berat, seperti ada kabut tipis menyelimuti otaknya. Dan, entah kenapa, ia merasa ingin menangis tanpa alasan. "Kenapa sih kamu suka banget murung terus?" Suara ibunya tiba-tiba muncul dari belakang. Dina tersentak, cepat-cepat menghapus air matanya. "Enggak, Bu, Dina cuma pusing dikit." Ibunya menghela napas panjang, lalu duduk di kursi seberang. "Kamu tuh kayak nggak bersyukur. Dikasih tempat tinggal, makan, semua ada. Gimana nanti kalau udah nikah? Laki kamu juga bisa bosan loh lihat kamu cemberut terus." Dina menunduk lebih dalam. Suara ibunya itu, bukan yang ia butuhkan. Ia butuh pelukan. Ia butuh validasi. Ia ingin didengar. Tapi ibunya hanya bicara, bicara, dan bicara, tanpa pernah melihat. Malam itu, Dina kembali ke kamarnya. Lampunya dibiarkan mati. Ia ingin diam dalam gelap. Tapi begitu ia menutup mata, suara pelan terdengar dari pojok ruangan. Tok, tok, tok. Suara seperti ketukan kayu, lambat, dalam irama yang ganjil. Matanya terbuka. Dina menoleh ke arah lemari tua di sudut kamar. Lemari itu milik almarhum ayahnya. Sudah lama tak dipakai,
hanya jadi tempat penyimpanan selimut dan buku-buku usang. Tapi malam itu, pintunya sedikit terbuka. Padahal ia yakin sudah menutupnya siang tadi. Angin, gumam Dina. Tapi kamar tertutup rapat, tak ada jendela terbuka, tak ada lubang udara. Ketika Dina hendak mendekat untuk menutup lemari itu kembali, ia melihat sesuatu. Sepasang mata mengintip dari celah lemari, hitam, dalam, tapi seolah menangis. Dina mundur perlahan, tak sempat menjerit, tubuhnya kaku. Namun saat ia mengedipkan mata, mata itu sudah hilang. Lemari kembali tertutup, sunyi. Dina berdiri lama di tengah kamar. Lalu perlahan, ia tersenyum. Bukan karena lega, tapi karena untuk pertama kalinya ada yang melihatnya. Pagi hari di rumah itu selalu dimulai dengan suara Dina di dapur, air mengalir, sendok beradu dengan piring, dan langkah kakinya yang berputar dari ruang satu ke ruang lain. Tapi kali ini, langkah itu disela oleh dering keras dari ruang tengah. Triting. Reza, yang baru saja duduk di meja makan, langsung merogoh sakunya. Suara ponsel itu seperti alarm otomatis bagi semua orang di rumah. Kalau Reza mengangkat telepon, semuanya harus diam. Ya, Pak. Iya, sudah saya revisi kemarin malam. Siap dikirim hari ini, ucap Reza, suaranya ramah dan formal. Sorot matanya tajam, seperti sedang menaklukkan dunia. Ibunya yang baru keluar dari kamar, buru-buru memberi isyarat ke Dina untuk tidak ribut. Jangan nyalain blender dulu, Din. Abang kamu lagi telpon kantor. Dina hanya diam. Ia sudah biasa. Sudah sangat hafal bahwa ketika Reza bicara dengan atasannya, seluruh rumah harus membeku. Bahkan suara sendok jatuh pun bisa dianggap sebagai gangguan besar. Tapi yang membuat perasaannya perih, adalah kenyataan bahwa setelah telepon ditutup, Reza hanya tersenyum dan berkata, "Capek juga ya, jadi orang penting." Ibunya langsung tertawa, memuji, mengelus bahunya, dan berkata, "Yah, wajar dong, namanya juga orang besar. Kamu tuh berkah buat ibu, Zah. Udah, makan sini. Dina, ambilin lauk ke dapur, tuh." Dina mengangguk, tapi langkahnya pelan. Seolah tiap langkah ke arah dapur itu menarik hatinya turun lebih dalam ke dalam lumpur. Saat dia kembali dengan piring lauk di tangan, Reza malah sudah kembali ke kamar. Ibunya hanya geleng-geleng kepala sambil tersenyum. Dia sibuk banget, ya. Bahkan makan pun gak sempat. Tidak sempat. Dina menahan amarah. Reza hanya duduk sebentar, kemudian kembali ke kamarnya dengan alasan kerja. Tapi setiap malam, Dina bisa dengar suara tawa dari kamarnya, menonton video, mungkin bermain game. Tapi tak pernah ada yang mengeluh padanya. Tak pernah disuruh bantu. Padahal, bukankah kerja keras itu tidak membatalkan kewajiban menjadi manusia yang adil? Malamnya, Dina duduk sendiri di kamarnya. Ia mencoba menulis jurnal seperti yang pernah disarankan guru BK saat SMA dulu. Tapi tulisan-tulisan itu berubah menjadi kalimat-kalimat pendek. Aku capek, aku nggak kelihatan. Apa aku perlu mati biar mereka sadar? Saat ia selesai menulis, lemari di pojok kamar itu berbunyi lagi. Tok, tok, tok. Kali ini, pintunya terbuka sedikit lebih lebar. Dan dari balik celahnya, terlihat ujung kain putih. Bukan kain milik Dina. Ia tak pernah menyimpan kain seperti itu di sana. Dina menahan napas. Tapi jari-jarinya gemetar. Bukan karena takut, tapi karena, entah kenapa, rasa sakit di dadanya terasa berkurang saat ia melihat ke arah lemari itu. Seolah, di dalam sana, ada sesuatu yang akhirnya mengerti dirinya. Perlahan, ia berdiri, mendekati lemari itu, ingin membuka. Namun sebelum tangannya menyentuh gagang pintu, terdengar suara ibunya dari luar. "Dina, besok jangan lupa bangunin Reza ya. Katanya ada meeting pagi-pagi." Dina terdiam, tangannya terhenti di udara. Kain putih itu menghilang. Di tempat lain dalam rumah itu, Reza tertidur pulas. Ponselnya masih di tangan,
wajahnya lelah tapi damai. Dan dari balik lemari Dina, mata itu muncul lagi. Menatap keluar, makin dekat, makin dalam, makin menginginkan. Dina sudah tidak bisa tidur nyenyak. Sejak beberapa malam lalu, suara dari lemari tua itu makin sering terdengar. Ketukan pelan, tarikan nafas dalam. Kadang suara lirih memanggil namanya dengan bisikan nyaris tak terdengar. Ia sempat berpikir untuk memberitahu ibunya, tapi untuk apa? Selama ini ibunya bahkan tak percaya pada rasa lelahnya, apalagi ketakutannya. Hari itu, selepas salat maghrib, Dina duduk lama di lantai kamarnya. Menatap lemari itu. "Apa yang kamu mau dari aku?" bisiknya lirih. Angin dingin berhembus pelan dari celah jendela. Tapi pintu kamarnya tertutup rapat. Langit di luar sudah gelap, dan satu-satunya suara yang terdengar hanyalah diam. Tiba-tiba, Dina ingat sesuatu. Lemari itu dulunya milik ayah mereka. Ayah yang katanya meninggal karena serangan jantung saat tidur. Tapi selama ini, tak pernah ada foto ayah di rumah. Tak pernah dibicarakan. Bahkan, kamar bekas ayah, yang terletak di ujung lorong, selalu terkunci rapat. Saat semua penghuni rumah tertidur malam itu, Dina berjalan pelan di lorong. Kakinya tak beralas. Matanya fokus ke satu pintu, kamar ayah. Ia mencoba memutar knopnya. Terkunci. Tapi begitu ia letakkan tangannya, terdengar suara klik kecil. Pintu itu terbuka sendiri. Dina ragu, tapi rasa haus akan jawaban mendorongnya masuk. Kamar itu gelap dan berdebu. Masih ada tempat tidur usang, rak buku penuh sarang laba-laba, dan meja kayu kecil. Udara di dalam ruangan itu dingin seperti dalam kulkas kosong. Tapi yang paling menarik perhatian Dina adalah lukisan besar yang menempel di dinding. Lukisan itu menggambarkan wanita berjubah putih, berdiri di bawah pohon tua. Wajahnya buram, matanya kosong. Tapi ada sesuatu dalam lukisan itu yang membuat dada Dina bergetar hebat. Seolah-olah lukisan itu sedang melihat langsung ke dalam dirinya. Di bawah lukisan, ada kotak kayu kecil. Terkunci. Tapi saat Dina menyentuhnya, kotak itu terbuka sendiri. Di dalamnya, gunting berkarat. Kalung kecil dengan nama Dina tertulis di gantungan logamnya. Dan selembar kertas lusuh dengan tulisan tangan ayahnya. "Kalau dia datang ke dalam mimpimu, jangan biarkan dia menyentuh wajahmu. Jangan sekalipun." Tiba-tiba, pintu kamar tertutup dengan keras. Brak! Dina menjerit, tapi saat mencoba membuka pintu, terkunci dari luar. Seketika, lampu redup menyala sendiri. Bukan dari saklar, tapi dari sudut kamar, di mana bayangan putih perlahan muncul. Diam, berdiri di sisi tempat tidur. Dina mundur, napasnya tercekat, tubuhnya gemetar. "Siapa kamu?" Sosok itu tidak menjawab, tapi langkahnya mendekat perlahan. Dan sebelum sosok itu benar-benar menyentuh wajahnya, pintu terbuka. Ibunya berdiri di sana dengan wajah masam. "Kamu ngapain masuk kamar ini? Ini tempat kenangan almarhum ayah kamu, jangan dibongkar-bongkar." Dina berusaha bicara, tapi lidahnya keluh. Ibunya menarik tangannya dengan kasar keluar dari kamar itu. Namun sebelum pintu ditutup rapat, Dina sempat melihat ke dalam lagi. Lukisan wanita berjubah putih itu sekarang menunduk. Padahal sebelumnya tegak. Dan senyum di wajahnya perlahan muncul. Malam itu, setelah kejadian di kamar ayah, Dina demam tinggi. Tubuhnya menggigil, tapi tak ada seorang pun yang peduli. Ibunya hanya berkata, "Paling masuk angin. Besok juga sembuh sendiri." Dina terbaring di kamarnya. Lemari tua itu tetap di tempatnya, seolah menatapnya dengan keheningan yang menakutkan. Sekitar pukul 2 dini hari, demamnya turun sedikit. Dina mulai tertidur. Dan disitulah mimpi itu dimulai. Dina berdiri di lorong rumahnya. Semuanya gelap kecuali sebuah cahaya samar dari ujung lorong. Ia berjalan pelan ke arah cahaya itu, melewati kamar-kamar yang pintunya tertutup rapat.
Suara detak jam menggema, pelan tapi menyesakkan. Setibanya di ujung lorong, Dina melihat sosok wanita berbaju putih, berdiri membelakanginya. Rambutnya panjang menutupi hampir seluruh punggung. Ia berdiri tepat di depan lukisan yang kini tergantung di ujung lorong, bukan lagi di kamar ayah. Wanita itu tidak bergerak. Dina mencoba memanggil, "Halo." Sosok itu menoleh sedikit. Setengah wajahnya terlihat, mata yang cekung, pipi yang kosong, mulut yang sobek, tapi senyumannya tetap lebar. Wanita itu perlahan mengangkat tangannya, menjulurkan jari ke wajah Dina. Tiba-tiba Dina teringat tulisan ayahnya. Kalau dia datang ke dalam mimpimu, jangan biarkan dia menyentuh wajahmu. Dina berbalik, berlari. Tapi lorong itu seperti tak ada ujungnya. Semakin ia berlari, semakin gelap. Suara desahan di belakangnya makin dekat, dan akhirnya, dia jatuh. Tubuhnya menghantam lantai, tapi tidak terasa sakit. Seketika itu juga, ia terbangun. Tubuhnya basah oleh keringat, nafasnya terengah-engah. Tapi, kamar itu tetap gelap. Tak ada suara, hanya goresan kecil di pipi kanan Dina. Seolah ada yang menyentuhnya. Pagi harinya, Reza pulang dari kerja shift malam. Ia masuk ke kamar dan mendapati Dina terduduk kaku di pojokan, wajahnya pucat. Reza awalnya ingin bertanya, tapi entah kenapa, seperti ada bisikan dalam kepalanya yang berkata, "Jangan ikut campur, ini bukan urusanmu." Namun saat ia melihat pipi adiknya yang tergores merah, Reza akhirnya berkata, "Dina, kamu kenapa?" Dina hanya menggeleng. "Aku gak tahu. Tapi dia masuk ke mimpi aku." Reza mengernyit. "Siapa?" Dina menatapnya, perlahan. "Perempuan dari lukisan itu." Reza menelan ludah. Ia belum pernah mendengar cerita semacam itu. Tapi malam tadi, waktu ia hendak memarkir motornya di depan rumah, ia sempat melihat bayangan putih berdiri di lantai 2, mengintip dari jendela kamar Dina. Ia pikir itu hanya capek dan halusinasi. Tapi sekarang, Reza mulai berpikir, mungkin sesuatu memang mengintai mereka. Dan malam ini, ia berniat berjaga. Untuk memastikan, bahwa adiknya tidak tidur sendirian lagi. Tapi, apakah cukup hanya dengan berjaga? Karena batas antara mimpi dan kenyataan mulai kabur. Dan sosok itu, belum puas. Pagi itu, Reza tidak pergi bekerja. Ia menatap lukisan yang dulu tergantung di kamar ayahnya, kini entah mengapa berada di lorong lantai 2. Posisinya seperti mengawasi tangga, seperti menanti seseorang untuk naik atau turun. Wajah wanita dalam lukisan itu samar, namun jika ditatap lama-lama, seperti tersenyum lebih lebar dari sebelumnya. Reza tidak bisa diam. Ia memutuskan pergi ke kantor kelurahan, mencoba mencari salinan surat kematian ayahnya. Ia merasa, ada yang tidak beres. Kenapa lukisan itu begitu berpengaruh? Dan kenapa Dina sekarang mulai terlihat seperti orang lain? Petugas kelurahan sempat bingung, karena saat mencari arsip kematian, data ayah mereka ternyata tidak lengkap. "Ini aneh, Mas," kata petugas itu. "Biasanya surat kematian dicatat lengkap, tapi ini cuma ada tanggal wafat dan tanda tangan dokter. Nama istrinya pun tidak tertulis, dan tidak ada ahli waris terdata." Reza mengernyit. Apa mungkin ini palsu? Petugas hanya mengangkat bahu. Bisa jadi, atau ada yang minta data tertentu dihapus. Reza menggenggam erat kertas fotokopi surat kematian ayahnya. Ia kembali ke rumah dengan pikiran kacau. Saat membuka pintu, ia mendengar suara tangisan pelan dari atas. "Dina," panggilnya. Tangisan itu terhenti. Reza menaiki tangga pelan, langkah demi langkah, namun saat hendak sampai di atas, tiba-tiba lukisan itu jatuh sendiri, menghantam lantai kayu dengan keras. Kacanya pecah, tapi lukisan itu tidak rusak sedikit pun. Saat Reza memungutnya, ia merasa hangat seperti kulit manusia. Ia terkejut dan langsung melemparnya ke dinding. Lukisan itu tidak pecah.
Tapi dari sudut bawah kanvas, kini muncul tulisan kecil yang tadinya tidak ada. Kita satu darah. Tapi kamu menghapusku. Malam harinya, Dina kembali mimpi. Tapi kali ini, bukan mimpi seperti sebelumnya. Ia berdiri di ruang makan rumah itu saat masa kecil. Ayahnya duduk di ujung meja, sedang mengusap kepala seorang anak kecil, bukan dirinya. Seorang anak perempuan lain, yang wajahnya hampir mirip dirinya, tapi lebih cerah, lebih bersih, lebih bahagia. Dina, dalam mimpinya, hanya berdiri di pojok ruangan. Tak terlihat, tak dianggap. Lalu, dalam mimpi itu, wanita di lukisan muncul dari balik pintu dapur. Ia memanggil Dina dengan suara yang serak. Dulu aku juga tidak dianggap. Tapi sekarang, semua harus melihatku. Wanita itu mendekat, lalu berbisik. Kalau kamu mau dihargai, buang yang lainnya. Dan di saat itu, Dina bangun. Ia berdiri, memandang ibunya yang tertidur di ruang tengah. Tangannya gemetar, tapi wajahnya datar. Ada yang berubah dalam dirinya. Sangat berubah. Di kamar, Reza mendapati sebuah foto lama yang terselip di belakang lukisan. Foto itu kabur, tapi terlihat jelas. Ada dua anak perempuan, kembar, berdiri di depan rumah. Tapi hanya satu yang memakai baju baru. Yang satunya, memakai gaun putih lusuh, dengan rambut berantakan. Dan wajah yang tampak sangat kesepian. Dan Reza akhirnya tahu. Dina, bukan anak tunggal. Tapi saudara kembarnya meninggal bertahun-tahun lalu. Dan mungkin, belum pernah benar-benar pergi. Hari mulai gelap ketika Reza melangkah menuju rumah salah satu tetangga lama yang masih tinggal di kampung itu, Bu Nahra, seorang janda tua yang pernah dekat dengan almarhum ayah mereka. Saat Reza menyebut nama Dina, raut wajah Bu Nahra langsung berubah. Masih tinggal di rumah itu? Tanya Bu Nahra dengan suara pelan. Iya, jawab Reza. Kenapa, Bu? Wanita tua itu menghela napas berat. Lalu, dengan suara bergetar, ia berkata, "Kamu tahu bahwa sebenarnya ibumu dulu pernah melahirkan anak kembar, kan?" Reza menatapnya dalam diam. "Satu sehat, satu," katanya aneh. Sering tertawa sendiri, suka bicara dengan tembok. Tapi bukan cuma itu, Bu Nahra menunduk, menatap jemarinya yang gemetar. "Ayahmu waktu itu bilang, anak satunya tidak boleh tumbuh besar. Katanya, dia membawa sial." Reza mencengkeram lututnya. Suhu di sekitarnya terasa dingin. Mereka bilang anak itu meninggal saat umur 5 tahun. Tapi saya yakin, bukan sakit yang membunuhnya. Mungkin, dia disembunyikan. Atau dikorbankan. Reza terdiam. Nafasnya berat. Ia kembali ke rumah dengan dada sesak, kepala penuh pertanyaan. Jika benar, siapa yang selama ini hidup sebagai Dina? Malam itu, Reza tidak bisa tidur. Ia hanya duduk di kamar, memandangi koridor gelap yang menuju kamar adiknya. Hingga sebuah suara lirih terdengar. "Reza, kenapa kamu pulang telat?" Itu suara ibunya. Tapi, nadanya aneh. Terlalu pelan. Terlalu kosong. Reza berdiri dan mendekat ke ruang tengah. Sang ibu duduk memeluk lutut, menatap ke arah dinding. Matanya kosong. Ia berbisik pelan. "Dulu aku juga suka anak itu, tapi dia selalu membuat adiknya sakit." Suaranya mengganggu. "Jadi kami tidak pernah menyebut namanya lagi. Supaya dia lupa bahwa dia pernah ada." Tiba-tiba, lampu padam. Dan dalam kegelapan, ibu mereka menyebut sebuah nama. "Dara, kamu belum tidur, nak." Reza tercekat. Dara, bukan Dina. Ia belum pernah mendengar nama itu disebutkan sebelumnya. Lalu, dari arah tangga, terdengar langkah pelan. Dan bayangan seorang perempuan berdiri di ujung koridor. Tapi itu bukan Dina. Wajahnya gelap, matanya kosong. Dan ia tersenyum, lebar sekali. "Akhirnya, ada yang ingat aku." Sejak malam itu, Dina tak terlihat lagi. Bukan pergi, bukan kabur, tapi menghilang. Kamar Dina tetap rapi.
Kasur masih hangat, tapi tak ada tanda-tanda dirinya. Bahkan pakaian terakhir yang dikenakannya tergantung rapi di balik pintu. Ibunya hanya duduk diam, tidak panik, tidak mencari. Seolah kehilangan satu anak perempuan bukan sesuatu yang mengejutkan baginya. Reza mulai merasa terganggu. Setiap malam, suara langkah kaki terdengar di lantai atas. Langkah pelan, lalu hentakan kecil. Seperti ada yang mondar-mandir di kamar Dina. Namun saat dicek kosong. Sampai suatu malam, Reza mendengar suara tawa kecil dari bawah rumah. Ia menelusuri arah suara dan menemukan papan lantai yang tampak berbeda. Warnanya sedikit lebih baru, namun terpasang dengan paksa. Seolah menutup sesuatu. Dengan obeng dan palu, Reza membuka papan itu. Udara lembab segera menyergap. Ada ruang sempit di bawah, tak lebih besar dari kamar mandi. Di sana, ia menemukan sebuah peti kayu tua. Di dalamnya, hanya dua benda. Sebuah boneka perempuan berambut hitam, bajunya robek, wajahnya dicoret pakai spidol merah. Dan di sebelahnya, boneka serupa, namun masih bersih, rapi, dan cantik. Pada dada masing-masing boneka, tertulis nama dengan benang merah. Dara, dan Dina. Reza mengangkat boneka, Dina. Tapi saat jari-jarinya menyentuh benang merahnya, terdengar bisikan di telinganya. Jangan pisahkan kami. Seketika lampu rumah mati. Suara langkah kembali terdengar. Kali ini dari atas dan bawah sekaligus. Ibunya berteriak dari dapur. Reza, jangan buka ruangan itu. Jangan pernah pisahkan mereka. Reza jatuh terduduk. Kedua boneka itu kini menatap ke arahnya. Seolah hidup. Di balik punggungnya, terdengar napas seseorang. Kenapa kamu lebih pilih dia, Kak? Perlahan, Reza menoleh. Seorang gadis berdiri di belakangnya. Rambut panjang, wajah pucat, dengan senyum bengkok yang penuh luka. Tapi, wajah itu adalah wajah Dina. Hanya saja, lebih tua. Lebih muram, dan dari matanya mengalir air hitam pekat. Aku juga ingin hidup seperti dia. Tapi kalian mengurungku. Reza mundur perlahan, napasnya terengah. Boneka-boneka itu kini duduk berdampingan di depan peti, namun, salah satu dari mereka mulai mengeluarkan air mata hitam. Kenapa cuma dia yang dipeluk setiap malam? Kenapa aku harus bangun paling pagi? Sementara dia selalu tidur lebih lama. Kenapa aku disuruh bersih-bersih, dan dia dibiarkan sibuk dengan pekerjaannya? Suara itu bergema. Bukan dari mulut Dina, bukan pula dari boneka. Tapi dari dinding rumah. Reza menatap ibunya yang kini berdiri di ambang pintu ruang bawah. Wajah wanita itu pucat, tangannya gemetar. Ibu, siapa mereka sebenarnya? Tanya Reza. Kamu hanya punya satu adik, kan? Ibunya terdiam. Air mata menetes, tapi mulutnya tak kunjung menjawab. Dina bukan anak tunggal, kan? Desak Reza lagi. Akhirnya, ibunya bersuara lirih. Kalian memang dua, kau dan kakakmu. Tapi dulu, waktu ayahmu meninggal, aku tak bisa membesarkan semuanya. Aku pilih kau dan satu anak perempuan. Yang lainnya, aku abaikan. Tapi dia tetap tumbuh, tetap hidup. Meski tanpa perhatian. Dina, dia bayangan dari anak yang tidak pernah kuinginkan. Reza membeku. Tangan Dina, yang kini tampak lebih menyerupai bayangan hitam berwujud manusia, menyentuh bahunya. Aku bukan bayangan. Aku hidup. Aku mengalah terus. Aku bersih-bersih. Aku ngisi air galon. Aku sholat paling dulu. Tapi kalian cuma bilang, kakakmu kan sibuk kerja. Sampai aku mati, kalian tetap gak melihat aku. Reza menatap wajah Dina yang semakin kabur. Seolah asap hitam merayap dari tubuhnya, tapi matanya masih penuh luka yang tak tertutup. Boneka di pangkuan Dina menangis lagi. Tangisan kecil, lirih, memilukan. Aku gak minta dipilih, aku cuma minta dianggap. Reza menunduk. Ia menangis. Dan di saat itu juga, seluruh lampu rumah kembali menyala. Tapi Dina menghilang.
Boneka, Dina, kembali masuk ke dalam peti, menutup sendiri, dan papan lantai menutup perlahan. Ibunya hanya berdiri diam, menatap Reza dengan mata yang hampa. Dia bukan bayangan, tapi aku memperlakukannya seperti itu, gumam sang ibu. Sejak malam itu, kamar Dina dikunci. Bukan satu kali, tapi 2 kali. Pintu dan jendela semua dipaku. Dan di depan pintu, diletakkan sebuah tulisan. Maaf, Dina. Kami terlambat melihatmu. Sudah 5 hari sejak kejadian di ruang bawah. Rumah itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Tapi, bukan berarti tenang. Karena setiap malam, tepat pukul 2 dini hari, Reza selalu terbangun. Tok, tok, tok. 3 ketukan. Pelan. Tapi cukup untuk membuat tengkuknya meremang. Dan suara itu selalu berasal dari balik pintu kamar Dina. Ia mencatat waktu. Ia bahkan merekamnya. Dan benar, ketukan itu datang dengan waktu yang sama, suara yang sama, dan jumlah yang selalu 3 kali. Ibunya menolak membahasnya. Bahkan mulai mengabaikan Reza. Kau capek, kau stres. Itu semua hanya bayangan. Dina sudah pergi. Jangan buka luka lama. Tapi Reza tahu, bukan hanya suara. Kadang, ada aroma melati samar yang terbawa angin malam. Dan satu kalimat yang selalu terdengar di akhir ketukan. Kak, aku sudah selesai nyapu halaman. Suara itu lirih, tapi jelas. Suara Dina, bukan hantu, tapi rasa rindu yang belum selesai. Pada malam ke-6, Reza tak tahan. Ia berdiri di depan kamar terkunci itu. Tangannya gemetar, tapi tetap menggenggam kunci. Maafkan aku, kalau saat itu aku diam. Kalau aku juga ikut buta. Tangannya bergetar saat memutar kunci. Tapi sebelum pintu itu terbuka. Tok, tok, tok. Lagi. 3 ketukan. Tapi kali ini, dari balik cermin besar di lorong. Bukan dari kamar. Reza membalikkan badan. Matanya membelalak. Dari balik cermin, bayangan Dina menatapnya. Tapi bukan Dina yang ia kenal. Dina tampak lebih dewasa, lebih tinggi. Tapi mata itu masih menyimpan luka yang sama. Dan dia berkata, Kak, kalau aku gak ada, rumah ini jadi tenang, kan? Cermin itu retak, tepat di bagian wajah Dina. Dan seketika, seluruh rumah mati lampu. Reza menyalakan senter dari ponselnya. Tapi cahaya kecil itu terasa tidak cukup melawan kegelapan yang mendadak menelan rumah. Ia menatap cermin yang retak. Retakannya membentuk pola aneh, seperti urat di mata yang pecah. Ia menahan napas. Dina, bisiknya. Tapi tak ada jawaban. Langkahnya gontai menuju kamar ibunya. Saat ia mengetuk, tak ada jawaban. Ia mendorong pintu, dan kamar itu kosong. Tempat tidur rapi, seolah tidak pernah ditiduri. Bu. Tak ada sahutan. Bahkan udara di ruangan itu dingin seperti ruangan kosong yang sudah lama tak berpenghuni. Reza turun ke dapur. Pintu kulkas terbuka sedikit. Saat ia menutupnya, ia membeku. Di pintu kulkas itu tertempel coretan dengan spidol merah. Bukan rumahku lagi. Tangannya bergetar. Ia memeriksa CCTV yang terpasang sejak dulu, tapi filenya semua terhapus. Hanya satu video yang tersisa, dengan nama file. Dina garis bawah terakhir, MP4. Ia ragu membukanya. Tapi akhirnya ia tekan tombol play. Dalam rekaman, terlihat Dina sedang duduk di ruang tamu. Sendiri. Ia menatap kamera, lalu berkata, kalau nanti aku gak ada, jangan pura-pura sedih ya, Kak. Kalian juga gak pernah benar-benar sayang. Aku capek, tapi gak boleh bilang capek. Aku lapar, tapi disuruh puasa. Reza, abang sukses. Gak apa-apa. Gak salah. Tapi kenapa gak pernah lihat aku? Tiba-tiba rekaman menjadi buram, tapi suara Dina masih terdengar. Kalau aku pergi, tolong jangan bersihkan kamarku. Biarkan berantakan. Seperti perasaan yang tak pernah kalian rapikan. Reza mematikan video. Lututnya lemas. Tiba-tiba TV menyala sendiri,
menampilkan gambar kamar Dina, tapi lebih gelap. Di pojok ranjang, tampak sosok perempuan duduk membelakangi kamera. Pelan-pelan ia menoleh. Mata Dina hitam pekat, mulutnya sobek, tapi senyumnya mirip, hanya lebih dingin. Layar tiba-tiba mati, dan dari atas rumah terdengar bunyi langkah. Menuju tangga, menuju ruang tamu, menuju Reza. Malam itu Reza tidak bisa tidur. Meski lampu rumah sudah ia nyalakan semua, meski pintu-pintu ia kunci rapat, perasaan bahwa ada yang mengawasi tetap tinggal di dadanya seperti duri. Ia duduk di sofa dengan tubuh membungkuk, tangan menggenggam remote yang tak pernah ia tekan. Suaranya masih gemetar, tapi rasa bersalah jauh lebih bising dari rasa takut. Lalu, TV menyala sendiri untuk kedua kalinya. Tapi kali ini bukan rekaman CCTV. Bukan video yang bisa ia matikan. Ini seperti cuplikan masa lalu. Gambar bergoyang, lalu muncul ruang makan rumah itu tahun lalu. Dina duduk sendirian, membawa setumpuk baju kotor. Ibunya sedang duduk di meja makan, menelepon Reza. Nanti pulang mampir Alfamart ya, beli sabun cuci. Aku lagi ada meeting, Bu. Iya, gak apa-apa. Dina kan bisa cuci juga. Dina hanya menunduk, memeluk baju-baju itu, lalu masuk ke kamar mandi. Suara dari layar beralih ke kamar mandi yang remang, suara air mengalir. Tapi tak ada sabun. Dina mencuci pakai sampo bekas. Tangannya merah dan mengelupas. Reza yang menonton menggigit bibir. Matanya mulai basah. Stop, katanya lirih, berharap video berhenti. Tapi tidak. Potongan gambar berikutnya, Dina di dapur. Bu, boleh aku beli roti? Aku lapar. Puasa, Dina. Masak kamu gak kuat, abangmu aja kuat. Dina diam. Lalu dia ke kamar, menulis di buku hariannya. Apa aku boleh sakit? Apa aku boleh berhenti? Lalu adegan berpindah lagi. Sore, Reza baru pulang. Dina berdiri di dekat tangga. Kak. Reza hanya mengangkat tangan, menunjukkan isyarat nanti sambil terus bicara di ponsel. Iya Pak, saya kirim filenya malam ini. Tenang aja, Pak. Kak, aku cuma mau. Nanti dulu, Dina. Gambar terhenti di wajah Dina. Mata yang ingin bicara, bibir yang tak sempat menyampaikan. TV mendadak mati. Reza menangis sekarang. Sesak. Dia berlari ke kamar adiknya yang sudah dikosongkan, lalu membuka lemari. Buku harian itu masih ada. Sampulnya lusuh. Di dalamnya, halaman terakhir tertulis. Aku pernah minta tolong, tapi semua terlalu sibuk jadi orang baik. Sejak malam itu, rumah seperti menolak ditinggali. Cermin kamar mandi tiba-tiba retak sendiri saat Reza menatap wajahnya. Foto-foto keluarga yang dipajang di ruang tamu, semuanya hilang sosok Dina. Hanya tersisa ruang kosong, seolah dia tak pernah ada. Di malam yang lain, suara-suara mulai terdengar dari tembok dekat dapur. Reza. Pelan, namun jelas. Seperti suara anak perempuan yang mencoba bicara dari balik tembok yang tebal. Ia bergetar. Tangannya memegang dinding itu, mencoba meyakinkan diri. Tapi suara itu datang lagi, kini dari belakang lemari. Kak. Reza menarik nafas panjang. Apa ini semua nyata? Pikirnya. Tapi tubuhnya tahu, ia tak sedang bermimpi. Ada sesuatu, atau seseorang, yang belum selesai. Ia membuka kembali buku harian Dina. Mencari tahu lebih banyak. Halaman tengah terdapat goresan tinta keras. Mereka semua terlalu sibuk bicara, tak ada yang mau benar-benar dengar. Tangisnya pecah. Dina, maaf kakak jahat. Di kamarnya, pintu lemari bergerak sendiri. Bergetar perlahan seperti ada seseorang yang ingin keluar. Lalu, terdengar suara seretan kaki dari lantai atas. Padahal tak ada siapapun di sana. Dengan langkah ragu, Reza menaiki tangga. Setiap anak tangga terasa berat, seolah rumah sendiri menolaknya. Pintu kamar atas setengah terbuka. Dari celah itu,
ia melihat bayangan perempuan kecil berdiri di depan jendela. Rambut panjangnya jatuh tak rapi. Pakaiannya putih lusuh. Reza hampir menjatuhkan dirinya ke belakang. Tapi bayangan itu tidak menoleh. Hanya berdiri, seakan menunggu. Dan ketika Reza memanggil dengan suara gemetar, "Dina!" bayangan itu hilang seketika. Angin dingin menerpa wajahnya. Lalu terdengar suara dari bawah. "Kak, kamu sekarang lihat aku." Suara yang lembut, familiar, dan penuh luka. Reza terkunci dalam kebisuan. Sejak suara itu terdengar malam tadi, ia tak bisa tidur. Lampu kamarnya menyala terus. Setiap sudut rumah terasa penuh oleh sesuatu yang tak terlihat tapi hadir. Ibunya hanya mengeluh. "Kamu ini kenapa sih, Reza? Udah besar, masih takut sama bayangan." Tapi Reza tahu, ini bukan bayangan biasa. Sore itu, ia beranikan diri ke kamar Dina. Kamar yang sudah sebulan lebih tak dibuka. Bau lembab dan debu menyambutnya. Tapi yang paling menyayat adalah selimut yang masih dilipat rapi, boneka kecil di atas bantal. Seolah Dina masih berharap akan dipeluk oleh siapapun yang mau menganggapnya ada. Reza duduk di sisi ranjang. Tangannya gemetar saat membuka kembali buku harian Dina. Satu halaman terakhir kini bisa dibaca. Tulisan itu tercoret-coret, penuh bekas air mata. Tapi jelas. "Aku nggak minta banyak, cuma pengen dianggap. Cuma pengen Kak Reza bilang, makasih, Dek. Cuma pengen peluk, sekali aja. Tapi sampai detik ini, nggak pernah dikasih. Emang aku ini apa, sih?" Reza menutup mulutnya. Tangan mengepal. Kenapa aku seegois itu dulu? Air mata tak bisa dibendung. "Dina." Tiba-tiba suhu ruangan menurun drastis. Cahaya lampu mulai redup dan mati perlahan. Dari pojok ruangan, suara napas berat terdengar. "Jangan panggil namaku, sekarang kamu baru sadar." Bayangan tubuh putih mulai muncul dari cermin di dinding. Wajahnya seperti Dina, tapi lebih pucat, lebih kelam. Mata hitamnya kosong, menatap Reza lurus. "Waktu aku butuh kamu, kamu diam. Sekarang kamu butuh aku, kenapa aku harus datang?" Reza mundur. Lututnya lemas. Aku salah. Aku minta maaf, Dina." Tapi arwah itu tertawa pelan, getir. "Maafmu, nggak cukup untuk nyembuhin aku." Dan tiba-tiba, pintu kamar tertutup sendiri dengan dentuman keras. Reza terkunci bersama amarah dan luka yang telah terlalu lama dibungkam. Sejak malam itu, Reza tak lagi sama. Tubuhnya tetap di rumah yang sama. Tapi pikirannya mulai terjebak dalam ruang yang tak pernah hening. Setiap kali ia memejamkan mata, suara Dina terdengar. "Kak Reza, jangan tidur dulu ya. Masih ada yang belum kakak beresin." Ia mulai tak bisa membedakan mana mimpi, mana kenyataan. Kadang ia duduk di meja makan, sendok di tangan, tapi tahu-tahu sudah berdiri di depan kamar Dina. Tak sadar bagaimana ia sampai di sana. Ibunya pun mulai risau. "Kamu kenapa sih? Kok sering ngomong sendiri? Jangan-jangan kecapean kerja?" Tapi Reza tak menjawab. Ia hanya menatap ibu mereka dengan mata kosong. Karena dalam matanya, di balik tubuh ibunya, Dina berdiri. Dengan kepala sedikit miring, darah mengalir dari telinga, dan senyum yang tidak seharusnya ada. "Ibu nggak ngeliat aku, ya?" Seperti biasa. Kadang suara tawa kecil terdengar dari dalam lemari. Kadang suara langkah kaki di loteng. Reza mulai menulis pesan-pesan aneh di dinding kamar dengan spidol. "Aku bukan anak tunggal. Dia masih di sini. Jangan abaikan dia lagi." Tetangga pun mulai bergosip. Katanya Reza kerasukan. Katanya ada yang mengikuti. Padahal yang terjadi lebih mengerikan dari itu. Reza dihuni rasa bersalah yang terlalu dalam, sampai arwah adiknya punya tempat tinggal permanen di kepalanya. Dan setiap hari, suara itu makin dekat, makin nyata. "Kak Reza, kamu bilang nyesel. Tapi kenapa kamu belum gantikan aku?" Reza terbangun di tengah malam. Bukan karena suara.
Bukan karena mimpi buruk, tapi karena rasa dingin menusuk, seperti seseorang meniup lehernya. Ia membuka mata. Kamarnya gelap, tapi ia tahu ia tak sendirian. Langkah kakinya goyah saat berdiri. Tapi suara itu jelas, menggema dari sudut kamar. Kak Reza, aku capek sendirian, gantian ya. Tangannya terangkat sendiri, menuju gagang pintu kamar. Tanpa sadar, Reza membuka lemari bajunya. Tanpa sadar, dia mengambil seutas tali tambang dari bawah tumpukan jaket. Ia membawanya ke loteng, tempat Dina dulu suka menyendiri. Tempat yang selalu sepi, gelap, dan dingin. Saat dia menginjak kursi tua itu, air matanya mengalir. Bukan karena takut, tapi karena lelah. Lelah pura-pura tak bersalah. Lelah jadi anak kebanggaan yang tak pernah dimintai pertanggungjawaban. Dina, maafin kakak iya. Suara tawa kecil terdengar dari balik gelap. Lalu sebuah bisikan, dekat telinganya. Kak Reza, ibu akan tahu rasanya kehilangan. Baru setelah itu, dia sadar siapa yang paling dia sayang selama ini. Tangan Reza gemetar saat mengikatkan tali ke balok kayu. Tapi, Reeza. Teriakan ibunya membelah malam. Pintu loteng didobrak. Ibunya berdiri di ambang pintu, wajah pucat melihat anak sulungnya berdiri di kursi, tali sudah melingkar di leher. Kamu mau apa? Turun, nak. Reza hanya memandang ibunya. Wajahnya kosong, tapi air mata tak henti jatuh. Kenapa waktu Dina masih ada, ibu nggak pernah seberisik ini? Tali belum sempat ditarik. Ibunya berlari dan memeluk Reza, menjatuhkan kursi dengan paksa. Mereka jatuh bersama ke lantai kayu. Suasana hening, hanya tangisan yang terdengar. Namun saat Reza menggenggam lengan ibunya, tangannya berdarah. Dalam genggamannya, ada bekas cakar. Ibunya menatapnya dengan panik. Reza menoleh ke arah lemari kayu tua di pojok loteng. Pintu lemari itu bergetar sendiri. Ibu dan Reza terdiam memandangi lemari tua di pojok loteng. Pintunya bergoyang pelan, berderit seperti bisikan kesakitan. Tak ada angin, tak ada gerakan, tapi suara-suara aneh terus terdengar dari dalam. Ibu, Dina di situ, tanya Reza dengan suara gemetar. Ibunya memeluk Reza lebih erat. Jangan, nak, jangan buka. Kenapa? Reza memaksakan diri berdiri. Apa yang ibu sembunyikan? Kenapa Dina begitu marah sama kita? Ibunya memejamkan mata. Tangisnya pecah, seperti luka lama yang akhirnya pecah oleh kenyataan yang tak bisa ditutup lagi. Waktu Dina meninggal, itu bukan kecelakaan. Ibu, biarkan dia pergi begitu saja. Reza memandang ibunya, tak paham. Maksudnya, apa? Ibu menunduk. Hari itu, Dina minta izin buat tinggal di rumah temannya seminggu. Katanya, dia nggak kuat lagi tinggal di rumah. Ibu, terlalu keras, terlalu sering menyuruh, membandingkan, dan nggak pernah dengar dia. Ibu pikir, kalau dia pergi sementara, dia akan sadar siapa yang peduli padanya. Reza terpaku. Tapi dia nggak pernah sampai ke rumah temannya. Ibu bahkan nggak nyari, nggak lapor polisi. Ibu pikir dia cuma ngambek. Baru 2 hari kemudian, dia ditemukan di sungai. Tubuhnya, lemari bergoyang lebih keras, seolah tak sabar menanggapi kebohongan yang selama ini disembunyikan. Reza berjalan perlahan mendekat. Kita harus buka, Bu. Kita harus tahu apa yang dia mau. Ibu menggeleng panik. Tidak, Reza. Jangan. Tapi sudah terlambat. Reza menarik gagang lemari. Pintu terbuka. Di dalamnya, tak ada pakaian. Hanya ada dinding penuh coretan. Tertulis dengan spidol, pulpen, bahkan darah kering. Kalau aku mati, apakah kalian baru akan lihat aku? Aku nggak jahat, cuma capek. Reza, aku kangen. Ibu, aku pulang. Dan di tengah-tengah dinding itu, ada satu cermin kecil. Cermin itu memantulkan bayangan seorang gadis berambut panjang, berdiri di belakang Reza. Tersenyum. Kalian lihat aku sekarang.
Reza terpaku di depan lemari. Bayangan Dina di cermin itu tidak menghilang meski dia menutup matanya. Dina, bisiknya pelan. Sosok itu tetap berdiri, tenang, tidak menyeramkan, tapi terlalu nyata untuk diabaikan. Ibu bersimpuh di lantai, tubuhnya gemetar, dan mulutnya terus mengulang. Maafkan ibu, ibu terlalu keras, ibu terlalu sibuk membanggakan anak laki-laki, dan lupa bahwa kamu juga butuh dibanggakan. Bayangan Dina mendekat dalam pantulan cermin, meski tidak ada apa-apa di ruangan nyata. Aku tidak pernah benar-benar pergi. Suara itu terdengar di kepala Reza dan ibunya, serak tapi jelas. Aku hanya menunggu kalian mengakuinya. Cermin itu retak perlahan, satu garis memanjang seperti air mata. Reza mengambil napas berat. Dina, kalau kamu masih di sini, apa yang kamu inginkan? Lemari mengeluarkan suara keras. Semua lampu di rumah padam. Dalam kegelapan itu, suara Dina terdengar, bukan sebagai jeritan, bukan sebagai hantu menyeramkan, tapi sebagai gadis kecil yang terluka. Jangan perlakukan anak perempuanmu seperti aku. Jangan ulangi keluka yang lain. Aku ingin dikenang, bukan ditakuti. Lalu, cermin pecah. Lemari hancur. Coretan-coretan itu mengelupas, seperti kabut yang akhirnya pergi bersama beban yang selama ini tertahan. Lampu menyala kembali. Ruangan itu hening. Tidak ada bayangan. Tidak ada getaran. Tapi Reza tahu, Dina telah pergi. Namun, sebelum meninggalkan ruangan, ia melihat satu foto jatuh dari langit-langit lemari. Foto keluarga lama. Reza, ibu, ayah, dan Dina. Wajah Dina di sana tersenyum. 7 hari sudah sejak malam itu. Rumah yang dulu selalu dipenuhi suara tuntutan, langkah tergesa, dan aba-aba perintah, kini sunyi. Tapi bukan lagi sunyi yang menyesakkan. Lebih seperti keheningan yang membawa pertobatan. Ibu kini sering duduk di ruang tamu, memandangi foto Dina yang kini diberi bingkai khusus dan diletakkan di meja kecil dengan bunga segar. Ia berbicara pada foto itu setiap pagi. Pagi, Dina. Ibu baru saja selesai nyapu, kamu dulu rajin banget ya. Maafkan ibu, ya. Reza tak lagi membiarkan ibunya bereskan kamarnya. Ia membersihkan sendiri. Ia bangun pagi, sholat, dan terkadang menaruh bunga kecil di depan pintu kamar adiknya yang telah kosong. Ia tak pernah melihat hantu Dina lagi. Tapi, setiap malam, saat rumah benar-benar hening, ia merasa ada yang duduk di ujung tempat tidurnya. Ringan, diam, tapi hangat. Ia tidak takut. Malam-malam itu, Reza menutup mata dan berkata dalam hati. Maafkan aku, Dek, aku tahu kamu hanya ingin dianggap, bukan hanya disuruh patuh. Suatu pagi, ibu berkata sambil menahan air mata. Kalau nanti ibu mati, ibu cuma mau ketemu Dina duluan. Biar ibu bisa minta maaf langsung. Reza memegang tangan ibunya. Tak berkata apa-apa. Karena ia tahu, bahkan setelah semua ini, rasa bersalah tak akan pernah benar-benar hilang. Namun, dari kesedihan itu, lahirlah perubahan. Dan itu yang Dina inginkan sejak dulu. Tamat. Terima kasih sudah mendengarkan hingga akhir. Sampai jumpa lagi.